Ya, kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, kemudian terutama untuk skill manajerial, karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail. Pak Jo dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan. Dulu katanya tidak mau bagi-bagi kekuasaan, tapi sekarang ditulis oleh Argo Javires dari siword.com. Bagi para kadrun pembenci Jokowi, jangan senang dulu baca judul tulisan ini lalu merasa dapat angin segar buat sikat-sikatin Presiden Jokowi. Saya masih tetap menjadi pendukung militan Presiden Jokowi, namun saya tetap mengkritik jika ada kebijakan Presiden yang saya rasa kurang pas di hati nurani saya. Jadi jangan gagal paham ya. Jadi begini, dulu saat Pilpres 2014, Jokowi yang saat itu adalah calon presiden dari PDIP mengatakan tidak akan mempraktekkan politik transaksional atau istilahnya bagi-bagi kursi jika kelak terpilih menjadi presiden RI. Saat itu Jokowi mengatakan bahwa yang namanya negara besar itu harus dibangun secara bersama-sama, bukan dibangun dengan cara bagi-bagi kursi menteri. Jokowi yang saat itu statusnya masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta berjanji tidak akan berkoalisi dengan partai yang meminta syarat jatah kursi menteri dengan jumlah tertentu. Jangan dipaksa-paksakan. Rekam jejak calon menteri itu bagus atau tidak, profesional tidak, kompetensinya seperti apa, kura-kura begitu. Setelah menjadi presiden RI, Jokowi seolah lupa dengan komitmennya dulu. Beliau justru memberi jatah kursi-kursi menteri kepada para partai politik pendukungnya. Memang benar yang namanya koalisi parpol yang telah berjuang dan fight habis-habisan mendukung Jokowi adalah koalisi tanpa syarat. Dengan merangkul kekuatan partai politik, maka program-program prioritas beliau dapat dieksekusi dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti. Namun, apapun filosofinya, pada hakikatnya praktik pemberian kursi-kursi menteri kepada ketum parpol tetap saja tidak sejalan dengan pernyataan Jokowi yang dulu komitmen tidak akan menempuh langkah kompromistis dengan cara bagi-bagi kekuasaan. Ini prinsip yang harus kita pahami bersama terlebih dahulu. Fakta reshuffle kabinet yang mengganti Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan adalah fakta yang menjadi gejolak yang mengecewakan banyak lapisan masyarakat. Penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan telah menimbulkan riak dan gejolak yang beragam dalam masyarakat madani, yang menimbulkan tanda tanya besar kenapa berseberangan dengan komitmen Jokowi dulu yang tidak akan bagi-bagi kursi menteri dalam kabinetnya. Kenapa demikian? Sebab sejarah dan fakta mencatat track record Zulkifli Hasan dulu gagal melaksanakan tugasnya dengan baik saat menjabat menteri di era SBY. Tapi mau bagaimana lagi jika memang itu sudah keputusan Presiden Jokowi yang dirasa terbaik? Ya wallahu alam. Mau protes sampai jari keriting dan mulut berbusa pun, itu adalah hak prerogatif Presiden. Sebab Presiden Jokowi lah yang lebih tahu persis kenapa beliau memutuskan untuk memilih dan menempatkan Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Umum PAN menjadi bagian dari kabinetnya. Sekalipun selama ini pemerintahan Presiden Jokowi diisi oleh figur-figur profesional seperti Nadiem Makarim dan lain sebagainya. Namun Presiden Jokowi tanpa disadarinya telah masuk ke dalam realitas politik yang terseret ke dalam arus jeram politik transaksional yang mungkin belum pernah dibayangkan saat beliau masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dulu. Saya berharap kedepannya Presiden Jokowi tidak terlalu dalam terbawa arus dalam pusaran politik, mumpung masih ada kurang lebih 2 tahun lagi masa jabatannya sebagai Presiden RI. Sekalipun PAN telah bergabung ke kubu Jokowi, tetap tidak memungkiri fakta bahwa Presiden Jokowi dipilih langsung oleh rakyat dan tentu saja bertanggung jawab terhadap rakyat sepenuhnya, bukan sepenuhnya bergantung pada kekuatan partai politik. Saya melihat reshuffle kemarin diwarnai dengan politik pembagian jabatan bagi politisi dan anggota relawan pendukungnya semasa Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu. Setidaknya ada beberapa nama relawan dan tim sukses lain yang turut mendapat jabatan. Suka tidak suka, kita harus jujur mengatakan bahwa ini adalah fakta sahih berlakunya praktik politik balas budi yang transaksional. Fakta ini tentu saja tidak baik bagi pembelajaran politik terhadap bangsa ini, sebab selain memicu skeptisisme di kalangan internal para pendukung Jokowi, penunjukan Zulkifli Hasan juga berpotensi merusak budaya profesionalisme
yang seharusnya diisi oleh para profesional yang benar-benar mampu menangani persoalan bangsa ini tanpa ada embel-embel jabatan politik yang disandang. Memang iya, politik balas budi dan politik transaksional itu diterapkan hampir oleh setiap presiden. Namun, yang menjadi riak gejolak dalam masyarakat adalah memaksakan pemberian jabatan kepada politisi yang punya rekam jejak dan track record yang bagus di masa lalu, termasuk namun tak terbatas, kompetensi yang belum tentu sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab besar yang diembannya. Jadi sumir memang pendapatan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Sekalipun sah-sah saja Presiden Jokowi mau menunjuk siapapun, tapi minimal yang ditunjuk harus punya kapasitas dan kompetensi, serta track record yang baik di masa lalu. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Semoga kinerja Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan yang baru dapat mengatasi berbagai permasalahan bangsa yang krusial sesuai harapan Presiden. Bukan bakal bolak-balik dipanggil KPK akibat tersandung kasus korupsi di kementeriannya. Sudah itu saja, kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Ngeri-ngeri sedapnya pilihan ketum partai di kabinet. Ditulis oleh Dahono Prasetyo dari siwar.com. Tidak bisa dipungkiri, keputusan Jokowi menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan mengejutkan banyak pihak. Bukan persoalan koalisi, tetapi Ketua PAN tidak bersih-bersih amat urusan karir politiknya. Mantan Menteri Kehutanan 2009 sampai 2014 di era SBY tercatat sebagai pemegang rekor terbanyak menertibkan izin konservasi lahan hutan. Totalnya mencapai 1,64 juta hektar, setara 25 kali luas Jakarta. Kepada siapa izin HPH digelontorkan? Dipastikan bukan kepada rakyat, tetapi ke konglomerasi bisnis. Salah satunya kepada PT Baramega Citra Mulia Persada, perusahaan batu bara yang beroperasi di Kalimantan Selatan milik adik Zulhas, Zainuddin Hasan, ex-Bupati Lampung Selatan yang divonis 12 tahun penjara oleh KPK terkait kasus korupsi APBD dan pencucian uang. Zainuddin Hasan mendirikan perusahaan pada tahun 2010, lalu mengajukan izin konservasi yang mulus langsung ditandatangani Zulhas pada tahun 2011. Zulhas juga tercatat memutihkan kawasan hutan Riau yang menyeret nama gubernurnya, Anas Mamun, yang terjaring OTT KPK 2014 terkait suap alih fungsi hutan. 2 kali Zulhas mangkir panggilan untuk